Teh Mineral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam yang kali ini akan membahas bagaimana upaya pihak kepolisian untuk bisa menjalankan instruksi yang diberikan oleh Presiden Jokowi untuk bisa menyelesaikan kasus pembunuhan Eki Vina setuntas-tuntasnya dan juga ada transparansi kepada publik. Kami akan bahas tema ini bersama saya Putri Viola. Dan bersama saya Anda pemirsa tentu masih membahas mengenai kasus pembunuhan Vina dan Eki, termasuk juga saksi-saksi baru yang namanya bermunculan akhir-akhir ini dan memberikan keterangan untuk kemudian membuka kotak Pandora dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan, mendatangi Mapolda Jawa Barat untuk bertemu dengan anak kandungnya di ruang tahanan Polda Jabar. Rudi juga membawa sejumlah barang bukti yang akan diserahkan untuk meyakini polisi bahwa anaknya tidak bersalah. Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan, mendatangi Mapolda Jawa Barat Jumat siang untuk menjenguk anaknya yang sejak ditangkap hingga ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan Vina dan Eki belum sempat berkomunikasi lagi. Rudi Setiawan datang dengan didampingi kuasa hukumnya. Selain menjenguk Peggy, kehadiran Rudi Irawan di Mapolda Jawa Barat juga untuk memenuhi pemanggilan pemeriksaan. Rudi mengaku membawa sejumlah bukti untuk diserahkan ke penyidik. Di Treskrimum Polda Jabar bahwa saat kejadian Peggy Setiawan sedang berada di Bandung. Cermin. Pak, setelah penangkapan belum ada kabar atau komunikasi? Belum pernah sama sekali. Nih, Gimana harapannya nih Pak? Mudah-mudahan ada keadilan lah, Pak Peggy tidak bersalah. Pak, kemarin kan seperti sorot Pak Presiden, ada harapan atau surat nanti ditembuskan Pak ke Pak Presiden? Ya mudah-mudahan Presiden bisa menunjukkan orang yang benar, orang yang bersalah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mendatangi rumah keluarga Vina di Kampung Samadikun, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Jumat siang. Terkait dengan aduan keluarga Vina yang disampaikan melalui kuasa hukum mereka beberapa waktu lalu. Kakak kandung Vina berharap kasus yang menimpa adiknya dan Eki pada 8 tahun lalu bisa segera terungkap, terlebih setelah mendapat perhatian Presiden. Komnas HAM menyatakan keluarga Vina saat ini mengalami trauma sejak Vina meninggal 8 tahun lalu dan viralnya kembali kasus ini. Selain mengunjungi keluarga Vina, Komnas HAM juga akan meminta keterangan dari sejumlah orang di Cirebon, termasuk mantan narapidana yang telah bebas, yakni Saka Tatal. Keterangan dari saksi-saksi tersebut nantinya akan disimpulkan dan dijadikan dasar untuk memberikan rekomendasi terkait dengan kasus ini. Komnas HAM menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan keluarga Vina melalui kuasa hukumnya terkait dengan kasus ini, sehingga kami menindaklanjuti untuk meminta sejumlah keterangan. Nah, apa saja yang kami gali tentu kami belum bisa sampaikan. Komnas HAM masih mendalami beberapa informasi yang lain. Nanti akan kami sampaikan ketika hasil penyelidikan sudah selesai. Mudah-mudahan dalam waktu cepat, tetapi pada prinsipnya pokok aduan yang disampaikan adalah salah satunya terkait dengan keluarga mengalami trauma sejak Vina meninggal dan ketika kasus ini viral kembali gitu ya, sehingga kami mendalami salah satunya dari situasi itu. Gitu. Seputar apa aja Bu kalau boleh tahu? Kalau terkait dengan materi yang kami gali, kami belum bisa sampaikan. Nanti Komnas HAM akan menyampaikan secara komprehensif hasil penyelidikan pasca selesai ya.
Selain keluarga Vina, Komnas HAM juga mengunjungi Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Nah, siang tadi anggota Komnas HAM menemui Saka Tatal dan kuasa hukumnya, Titin Prialianti di Cirebon, Jawa Barat. Adapun kedatangan Komnas HAM guna mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Kuasa hukum Saka Tatal menyatakan pemeriksaan yang dilakukan Komnas HAM ini merupakan kelanjutan dari laporan pada 13 September 2016. Sejauh ini Komnas HAM telah memeriksa 23 saksi termasuk para terpidana yang kini berada di Polda Jawa Barat. Tindak laporan saya tanggal 13 September 2016. Oh, baru sekarang ya, ditindaklanjuti. Baru sekarang ditindaklanjuti. Ya, alhamdulillah ini juga kan karena begitu ramai, mungkin Komnas HAM juga membuka lagi berkasnya. Ternyata betul pada tanggal 13 September 2016 saya pernah melaporkan mengenai masalah. Jadi di situ sih saya juga ingat-ingat lupa, saya buka lagi berkasnya, ternyata sulitnya saya akses ke yang sudah ada di dalam waktu itu tersangka, kemudian kesulitan keluarga juga akses ke sana tidak bisa ditemui, kemudian ada dugaan kekerasan karena pada tanggal 16 sebelum tanggal 16 itu kan foto-foto yang sekarang beredar kan itu sebenarnya udah beredar di tahun 2006. Dan pemirsa, rekan kami Kurnia Amal sudah berada di Polda Jawa Barat untuk bisa memberikan informasi terbaru terkait dengan pengembangan kasus ini. Kurnia Amal, silakan laporan Anda. Ya, selamat malam Putri Viola dan pemirsa. Betul sekali, berdasarkan pantauan kami memang sampai saat ini proses pemeriksaan dari ketiga saksi yang merupakan rekan dari Peggy Setiawan ini masih terus diperiksa dan didalami oleh Polda Jawa Barat. Adapun tadi ketiga saksi yang meringankan tersangka Peggy Setiawan ini tiba di Polda Jawa Barat ini sekitar pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun Putri Viola dan juga pemirsa dapat kami informasikan untuk hari ini rencananya memang dijadwalkan untuk pemeriksaan ketiga saksi ini dimulai sekitar pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Namun tadi menurut pantauan kami untuk kedatangan tiga saksi didampingi oleh kuasa hukum, ibu dari Peggy ini tiba di gedung di Reskrimum Polda Jawa Barat ini sekitar pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, kemudian Ibnu dan juga Suparman yang merupakan rekan kerja dari Peggy yang merupakan kuli bangunan. Jika kita lihat statement atau komentar dari tiga saksi tersebut sebelumnya memang dapat kami informasikan bahwasannya ia mempercayai bahwasannya Peggy Setiawan ini saat kejadian pada tanggal 27 Agustus 2016 silam ini berada bersama dengan rekan-rekannya di Bandung. Dan untuk itu hari ini dari tim penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat ini memanggil dan juga mendalami dari tiga saksi yang merupakan rekan dari Peggy Setiawan. Adapun dapat kami informasikan kepada Anda untuk saat ini proses dari penyidikan ini masih berlangsung. Untuk memang untuk di dalam ini dibatasi hanya dapat per saksi ini hanya dapat masuk 2 pendamping hukum, dan tadi juga nampak ibu dari Peggy Setiawan yang datang mengunjungi Peggy Setiawan, namun sepertinya menurut pantauan kami ibu dari Peggy Setiawan ini tidak dapat mengunjungi anaknya karena memang untuk jam besuk dari tahanan titipan di Polda Jawa Barat ini pada hari Selasa dan juga hari Kamis. Dan tadi berdasarkan pantauan kami pada sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, ayah dari Peggy Setiawan ini hadir didampingi oleh kuasa hukumnya, di mana menurut keterangan dari ayah Peggy sendiri ia belum bertemu dengan Peggy sejak Peggy ini ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan juga kekasihnya di Cirebon pada tahun 2016 silam. Tadi juga kuasa hukum dari ayah Peggy Setiawan ini membawa sejumlah bukti. Bukti ini merupakan slip gaji di mana Peggy dan juga ayahnya ini merupakan bekerja di satu tempat proyek bangunan, dan bukti tersebut dianggap dapat membantu proses dari penyidikan kasus ini. Dan juga tadi dari kuasa hukum Peggy Setiawan ini juga hadir di Polda Jawa Barat. Seperti yang kita ketahui bahwasannya kemarin dari
kuasa hukum Peggy Setiawan ini juga sudah mengajukan untuk penangguhan penahanan, dan juga untuk penangguhan penahanan sendiri ini juga telah diproses oleh Polda Jawa Barat, dan juga kemarin telah diajukan untuk pra-peradilan dari tersangka Peggy, dan saat ini masih dalam proses, dan nantinya kita akan terus mengupdate hasil dari pemeriksaan malam ini. Untuk sementara demikian laporan saya langsung dari Polda Jawa Barat, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Kurnia Amal mengabarkan dari Polda Jawa Barat. Pemirsa, salah satu saksi kunci yang mengaku melihat kronologi awal sebelum pembunuhan Vina dan Eki adalah Dede yang saat itu berusia 23 tahun. Namun sejak memberikan kesaksian kepada Rudiana, ayah almarhum Eki, Dede tak pernah muncul lagi. Reporter Kristanti Yosefa dan juru kamera Andri Panca mencoba menelusuri di manakah keberadaan Dede saat ini. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di alamat Dede Riswanto, salah satu saksi kunci dalam kasus penganiayaan dan juga pemerkosaan yang menimpa mendiang Vina dan juga Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Berdasarkan bukti khusus yang kami kumpulkan, ini merupakan alamat dari Dede Riswanto, tepatnya di Desa Adidharma, Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, Dede bersama Aep mengaku sedang duduk di sebuah warung yang berada tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Ia mengaku melihat Vina dan Eki melintas menggunakan motor dan dilempari batu oleh sekelompok orang. Mereka memberikan kesaksian tersebut kepada Rudiana, ayah Eki. Namun sejak saat itu Dede tak pernah terlihat lagi. Sosoknya seolah menghilang. Iya, mau nanya apa ada warga yang namanya Dede Riswanto? Betul. Kemarin pun ada yang kesini, udah terkasih tahu sih. Jadi dia itu sekarang itu udah nikah yang kedua. Yang pertama sama orang Cirebon, yang kedua nggak tahu ya sama orang mana sih, saya kurang tahu. Cuma posisi itu daerah Sunda. Daerah? Di daerah mana ya? Ciamis atau daerah situlah pokoknya. Ciamis. Sebelumnya keluarganya di sini, Pak. Di sini. Di sini masih ada ibunya. Ibunya masih ada, ibu sama kakaknya masih ada. Masih ada. Yang penting kasih cari keterangan di situ. Kemana-mana kan jadi akurat kan. Iya. Mau coba. Balik ke sana. Tapi pindahnya sejak kapan tuh, Pak? Kalau Dedenya sendiri? Ya mungkin semenjak nikah yang kedua ya. Kira-kira kapan itu ya? Oh, udah lama. Dede Ya pemirsa, ini merupakan kediaman dari Dede Riswanto yang mana merupakan salah satu saksi kunci dari kasus pembunuhan dan juga pemerkosaan yang menimpa mendiang Vina dan juga Eki pada tahun 2016 silam. Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Ketua RT setempat, ini memang menyatakan bahwa Dede diketahui memang merupakan warga di Gang Purnama, Desa Adidharma, Kecamatan Gunung Jati ini. Akan tetapi sejak menikah untuk yang kedua kalinya, Dede sudah tidak lagi menjadi warga di desa ini. Namun di rumah ini masih ada keluarga dari Dede yang berdiam di sini. Meskipun memang tadi kami sudah sempat mencoba untuk memanggil keluarga yang ada di dalam, namun tidak ada jawaban yang kami dapatkan untuk sementara ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Kristanti Yosefa, Andri Panca, TV One mengabarkan. Selain saksi kunci Dede, tim TV One juga mencoba menemui Liga Akbar, teman almarhum Eki yang berhasil lolos dari pengejaran saat kejadian pembunuhan 8 tahun silam. Berikut penelusuran reporter Kristanti Yosefa dan Leo Satya bersama dengan juru kamera Andri Panca. Berdasarkan bukti khusus yang berhasil kami kumpulkan, ini merupakan alamat dari Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang menimpa mendiang Vina dan juga Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Adapun pemirsa, Liga Akbar Cahyana ini diketahui menjadi salah satu saksi kunci yang mana ia merupakan teman dari Eki dan juga Vina. Berdasarkan penuturan dari Liga Akbar dalam BAP, ini ia mengaku bahwa ketika terjadi kronologi pengejaran, Liga Akbar berbelok menuju ke arah gang, sementara Eki dan Vina terus menuju ke arah jembatan Layang Talun, sehingga Liga Akbar berhasil lolos dari para pelaku ketika kronologi pengejaran sedang berlangsung. Sementara pemirsa, seperti apa hasil yang kami dapatkan di alamat rumah
dari Liga Akbar Cahyana. Mari ikuti penelusuran kami. Liga Akbar Cahyana adalah teman Eki yang mengaku bersama dengan Eki dan Vina saat kejadian pengejaran berlangsung. Yang mana tuh Pak berarti masuk-masuknya? Udah lewat. Oh, udah lewat. Liga saat itu berhasil melarikan diri dari para pelaku pengejaran yang membunuh Vina dan Eki. Permisi, Iya. saya Tanti Pak. Mau nanya, di sini ada yang namanya Liga Akbar nih, bener tinggal di sini nggak sih Pak? Liga Akbar Cahyana. Kalau di sini mah enggak sih, enggak sering ke sini, enggak. Nggak sini, tapi bener rumahnya di sini Pak? Enggak, bukan. Orang tuanya. Orang tuanya. Tapi beliau udah nggak di sini, Pak? Enggak di sini. Semenjak saya kerja di sini aja udah enggak sini. Cuman ya kata teman sih dari sini, cuman Berarti yang pasti domisilinya nggak di sini. Nggak di sini. Ini hanya orang tuanya. Mungkin lahirnya di sini kali ya, soalnya alamatnya di sini dia. Iya, alamatnya di sini Pak. Kurang tahu tuh. Ini perumahan juga kan. Iya, soalnya ini barangkali saudaranya, ini mungkin saudaranya itu. Tapi masih sering juga nggak tahu ya, masih sering kesini atau enggak? Kurang tahu, belum pernah ketemu sih orangnya. Tapi kalau orang tua di sini. Bukan orang tua, kan saudara. Oh, saudara. Saudara saya emang belum tahu, orangnya aja belum tahu. Waktu saya masuk aja belum. Tahun berapa tuh Pak, Bapak masuk? Saya sih tahun 2020-an Pak. Kalau oh, 2020. Iya, udah nggak ada ya. Iya. Ya udah. Pak, makasih Pak. Mangga. Siap, ya. Pemirsa, tadi kami sudah melakukan penelusuran terkait dengan keberadaan dari Liga Akbar, salah satu saksi dalam kasus pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki, berdasarkan alamat yang kami dapatkan dari identitas asli Liga Akbar. Akan tetapi memang setelah kami lakukan penelusuran, ini pihak dari keamanan juga akan memberikan informasi terkait dengan keberadaan dari Liga Akbar. Itu tadi pemirsa penelusuran yang telah kami lakukan terhadap para saksi-saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Kami akan terus mencari informasi-informasi terbaru dan terus melakukan penelusuran untuk menemukan titik terang dari kasus ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Kristanti Yosefa, Andri Panca, TV One mengabarkan. Kejaksaan Agung menetapkan 6 tersangka kasus tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas emas di PT Antam pada periode 2010 hingga 2022. Sesaat lagi kami hadirkan informasi selengkapnya. Pemirsa, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, namanya santer dicalonkan menjadi bakal calon gubernur di sejumlah daerah di Indonesia. Ya, namun usia Kaisang yang belum 30 tahun saat pendaftaran seakan menjadi penghalang untuk maju di pemilihan kepala daerah. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan agar usia bakal calon kepala daerah yang sudah genap 30 tahun saat pelantikan membuka peluang untuk Kaisang maju menjadi bakal cagup. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan gugatan terkait aturan batas usia kepala daerah seakan menjadi pintu masuk untuk memuluskan jalan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang sebelumnya terganjal persoalan usia. Sebelumnya, usia Kaisang yang belum genap 30 tahun menjadi halangan untuk maju sebagai bakal calon gubernur di pemilihan kepala daerah 2024. Meski belum resmi, nama putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, sering disebut-sebut masuk dalam bursa pilkada di sejumlah daerah. Di Surabaya, baliho Kaisang bahkan sudah terpasang di beberapa jalan protokol. Nama Kaisang sebelumnya sempat dirumorkan ikut berkompetisi pada Pilkada Depok, Bekasi, dan Tangerang Selatan. Terakhir, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ini juga dilirik Partai Gerindra untuk maju di Pilkada Jakarta. Kaisang akan diduetkan dengan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Budi Satriojiwandono. Poster Budi dan Kaisang for Jakarta 2024 diunggah oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko di media sosial pribadinya.
ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa putusan Mahkamah Agung ini pasti akan dikaitkan dengan Kaisang Pangarap, ya, Ketua Umum PSI yang juga notabene-nya adalah anaknya Presiden. Karena harus diakui beberapa waktu yang lalu sudah mulai muncul flyer-flyer bahwa Kaisang itu merupakan salah satu sosok yang kemudian di-endorse, ya, dan didukung untuk maju dalam Pilgub Jakarta berpasangan dengan kader Gerindra Budi Juwandono. Putusan Mahkamah Agung yang menuai banyak reaksi negatif ini memang membuka peluang bagi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang sebelumnya terganjal masalah batas usia untuk bisa maju di pilkada. Ini adalah merupakan kewenangan Mahkamah Agung karena peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu dilakukan judicial review-nya ke Mahkamah Agung. Saya menilainya putusan Mahkamah Agung ini telah sesuai. Kenapa? Karena yang pertama ini merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Kemudian yang kedua, jika kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu tidak mengatur secara rinci. Yang kemudian oleh KPU itu menambahkan frasa sejak penetapan pasangan calon. Tidak tahu apa landasan akademis yang dibuat teman-teman hakim Mahkamah Agung memutuskan tersebut. Kalaupun itu diputuskan, idealnya menurut saya diberlakukan saja 5 tahun ke depan. Menyandang status sebagai putra dari presiden dan ketua umum partai, nama Kaisang tentunya memiliki popularitas yang tinggi untuk mendulang suara. Maka tak heran namanya kerap dilirik sejumlah partai politik untuk masuk dalam penjaringan calon menjelang pilkada serentak November mendatang. Lantas, akankah Kaisang maju sebagai bakal calon gubernur dengan pintu masuk putusan Mahkamah Agung tersebut? Tim TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo merespon putusan Mahkamah Agung yang meminta KPU mencabut aturan batas usia calon kepala daerah. Menurut Presiden Jokowi, hal tersebut sebaiknya ditanyakan ke pihak MA dan pihak penggugat. MA sudah memberikan putusan untuk mencabut batas usia kepala daerah, Pak. Ada tanggapan soal ini, Pak? Itu tanyakan ke Mahkamah Agung atau tanyakan ke yang gugat. Tapi Bapak sudah temukan itu, Pak? Sudah baca sebelumnya? Sudah baca hasil putusan itu, Pak? Belum. Sementara Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ikut menanggapi putusan MA yang disebut memberi peluang bagi sang adik Kaisang Pangarep untuk berkontestasi di pilkada. Ya, Gibran menyebut putusan MA juga memberi jalan tentunya bagi Gibran ataupun juga bagi anak muda lainnya untuk bisa maju sebagai kepala daerah. MA putusannya kan tidak harus 30 tahun untuk menjadi kepala daerah. Ya, keputusannya di Kaisang ya untuk maju atau tidaknya ya. Tanyakan aja, tanyakan ke teman-teman. Tanggapannya keputusan MA gimana untuk anak muda yang lain? Kita jemput ke bandara dulu ya, Pak Ma'ruf Amin ya. Kesempatan untuk anak muda yang lain Mas? Ada terbuka luas semua ya. Ya, pemirsa, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, buka suara soal namanya yang sering disebut-sebut masuk dalam bursa pilkada di sejumlah daerah. Dikutip dari kanal YouTube GK Hebat, Kaisang tak menampik bahwa dirinya berkeinginan ikut maju dalam pilkada lantaran partainya memiliki 8 kursi DPR di Jakarta. Ia pun mengaku bisa berpasangan dengan siapa saja, termasuk Anies Baswedan. Ya, ramai polemik program Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA mendorong Kepala Staf Kepresidenan hingga Kementerian PUPR angkat bicara. Ya, salah satu dalih program ini digaungkan karena ada jutaan masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Tabungan Program Perumahan Rakyat atau TAPERA yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 kembali menggema. Amanat itu untuk mendukung semua masyarakat dapat memiliki rumah sebagai salah satu kebutuhan pokok.
Awalnya, program yang dulu bertajuk Taperum hanya diperuntukkan bagi pegawai negeri yang dikelola dalam program pemerintah. Namun seiring hadirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tersebut, maka seluruh pekerja dan masyarakat mandiri diikutkan dalam penyediaan perumahan tersebut. Pemerintah berdalih, saat ini ada kondisi kesenjangan antara banyaknya rumah terbangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Problem backlog yang dihadapi oleh pemerintah sampai dengan saat ini ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Ini data dari BPS ya, bukan ngarang ya. Untuk itu maka kita berpikir keras, pemerintah berpikir keras, memahami bahwa antara jumlah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan itu nggak seimbang. Untuk itu maka harus ada upaya keras agar masyarakat pada akhirnya nanti bisa walaupun terjadi inflasi tetapi masih bisa punya tabungan untuk membangun rumahnya. Itu sebenarnya yang dipikirkan. Di sisi lain, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengklaim biaya angsuran KPR Tapera lebih hemat hingga Rp1 juta dibandingkan KPR komersial. Tapera hadir ya, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 4 2016 tentang Tapera ya, untuk meningkatkan kemampuan atau affordability masyarakat untuk menjangkau harga rumah tersebut. Melalui apa? Melalui penurunan suku bunga yang pada akhirnya menurunkan besaran angsuran bulanan peserta. Jadi perhitungan kami, teman-teman bisa lihat ilustrasi ya, terdapat selisih angsuran sebesar sekitar 1 juta per bulan ya, jika mengambil satuan rumah ya susun ya dengan asumsi harga 300 juta. Ya, ini kita ilustrasinya kalau ya memakai KPR komersial angsurannya kurang lebih 3,1 juta per bulan. Ya, dengan asumsi bunga 11% ya. Nah, kalau KPR Tapera itu hanya 2,1 juta per bulan. Itu sudah termasuk tabungan. Karena sebelum mendapatkan benefit atau manfaat peserta harus nabung. Meski begitu, besaran iuran Tapera sebesar 3% dari gaji atau upah bagi peserta pekerja mandiri atau peserta pekerja yang ditanggung bersama pemberi kerja dengan komposisi 0,5% bagi pemberi kerja dan 2,5% untuk pekerja dirasa memberatkan. Yang menjadi polemik di sini adalah bahwa Tapera ini adalah sebuah tabungan ya, tabungan perumahan rakyat. Itu konsepnya ini dijadikan penambahan iuran untuk program jaminan sosial. Di mana sebenarnya kalau kita lihat, pertama kita sudah ada program jaminan sosial yang juga mengcover untuk perumahan rakyat gitu. Di sini di mana? Nah, kita melihat bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan, kita sudah mengiur BPJS Ketenagakerjaan itu ada program JHT, jaminan hari tua, yang 30% dananya itu sudah bisa dimanfaatkan untuk manfaat layanan tambahan. Dan itu bisa dipakai untuk perumahan. Program Tapera kemungkinan akan diberlakukan pada tahun 2027 mendatang. Akankah program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh peserta? Tim TV One mengabarkan. Kejaksaan Agung menetapkan 6 tersangka kasus tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas emas di PT Antam pada periode 2010-2022 seberat 109 ton. Keenam tersangka ini merupakan General Manager dari Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam PT Antam pada periode 2010 hingga 2021. Kejagung mengumumkan 6 tersangka dalam kasus tersebut di mana para tersangka telah mencetak dan mengedarkan logam mulia seberat 109 ton. Para tersangka diketahui telah menyalahgunakan wewenang dengan melakukan aktivitas ilegal terhadap jasa manufaktur dengan melekatkan logam mulia milik swasta dengan merek LM Antam. Padahal peletakan LM Antam tidak boleh dilakukan sembarangan karena per LH ada kontrak dan ada perhitungan biaya tertentu. Mengingat ini merupakan hak eksklusif PT Antam. Nah, atas perbuatan para tersangka, PT Antam disebutkan mengalami kerugian berlipat.
menyusul beredarnya logam mulia ilegal dengan berbagai ukuran sebanyak 109 ton yang telah menggerus pasar logam mulia milik PT Antam sepanjang kurun waktu 2010 hingga 2021. Menetapkan 6 orang saksi sebagai tersangka. Mereka adalah para General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia atau UB PPLM PT Antam pada periode kurun waktu 2010 sampai dengan 2021. Logam mulia yang bermerek secara ilegal ini telah menggerus pasar dari logam mulia milik PT Antam, sehingga kerugiannya menjadi berlipat-lipat lagi. Pemirsa, bagaimana langkah dari pihak kepolisian hingga sejauh ini dalam menyelesaikan kasus pembunuhan Vina dan Eki? Ya, dan sesaat lagi pemirsa, perbincangan selengkapnya kami hadirkan untuk Anda bersama dengan Putri Viola. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Hari ini kami pilih judul Jokowi bersikap kasus Vina terungkap karena memang itu harapan besar yang disuarakan oleh kuasa hukum dari almarhumah Vina yang mengatakan memang pada saat konferensi pers pada beberapa hari lalu Hotman Paris berharap ada pernyataan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk bisa meminta institusi Polri begitu terbuka, adanya transparansi dan juga menyelesaikan kasus ini dengan jelas, membuka tabir yang ada hingga saat ini. Bagaimana kinerja kepolisian tentunya. Kita akan berikan pandangan mengenai hal ini, kita juga akan berikan penilaian dan sudah hadir di samping saya anggota Kompolnas yang akan memberikan penilaiannya juga dan juga pandangannya Bapak Yusuf Warsim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, selain Pak Yusuf juga kita akan lihat dari kacamata hukum pidana. Pak Ahyar Salmi juga akan memberikan pandangannya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ahyar. Waalaikumsalam, selamat malam Putri. Baik, Pak Yusuf, mungkin kita lihat ini bagaimana kemudian kinerja pihak kepolisian hingga saat ini sudah menetapkan Peggy sebagai tersangka, kemudian juga sudah melakukan BAP ulang terhadap para terpidana, sudah ada prarekonstruksi. Pak Yusuf menilainya? Kami sendiri tanggal 28 yang lalu sudah ke Polda Jawa Barat. Kami sudah bertemu dengan tim penyidik yang sebelumnya, baik itu di Polresta Cirebon maupun penyidik Polda Jabar. Kami sudah lihat proses penanganan penyidikannya selama ini seperti apa. Ya perjalanannya sih tidak asal-asalan. Karena apa? Karena di dalam proses pelimpahan berkas ke jaksa penuntut umum itu cukup cermat, ada sampai 3 kali P19. Itu artinya ya jaksa cukup memberikan banyak petunjuk-petunjuk pada waktu itu. Nah sekarang kasus ini tentu kami sendiri Kompolnas tentu tetap berpatokan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, di mana ada 3 DPO yang itu sudah disebutkan, tentu ini harus dituntaskan. Nah sekarang dari 3 DPO itu diyakini oleh Polda Jabar bahwa Peggy yang dimaksud selama ini yang disebut dalam dakwaan itu adalah Peggy yang sudah ditangkap ini. Itu menurut keyakinan mereka. Berdasarkan bukti-bukti, maka tentu kami mendorong agar sebagaimana Pak Presiden juga sudah sampaikan, ini benar-benar secara profesional dan transparan. Pembuktiannya benar-benar harus kuat, tidak hanya didasarkan pada pengakuan-pengakuan, tapi penguatan pada scientific crime investigation, terutama memastikan bahwa Peggy yang dimaksud ini, bahwa Peggy yang sebenarnya bukan ada orang lain lagi. Kami memang sudah melihat bukti-bukti yang ditunjukkan oleh penyidik, dan penyidik meyakini bahwa ini kuat. Tentu kaitannya dengan penetapan tersangka kan pasti didasarkan minimal 2 alat bukti. Yang itu sudah kami lihat. Termasuk kami juga memberikan saran terkait dengan 2 DPO yang itu menurut keyakinan penyidik buktinya tidak cukup untuk menjelaskan siapa Andi dan Dani ini, sehingga
dipastikan tidak akan ada orangnya. Tapi kami mendorong agar ini digali lagi petunjuk-petunjuk, dibuka kepada informasi masyarakat. Barangkali ada yang bisa menjelaskan identitas siapa Andi dan Dhani, atau barangkali ada orang lain lagi. Baik. Kami juga tentu memberikan saran untuk memastikan itu benar-benar tidak ada. Nanti kan ketahuan di rekonstruksi ulang ini. Tentu adegan Dhani dan Andi itu tidak bisa diadegankan kalau memang itu disimpulkan sudah tidak ada. Oleh karena itu kami sebenarnya juga menyarankan perlu dimintakan pendapat ahli hukum pidana, karena itu berkaitan dengan konstruksi dakwaan yang itu disebutkan nama Andi dan nama Dhani dengan perbuatan yang itu disaksikan oleh di antara pelaku mereka itu yang terpidana itu pada saat ini. Ini kan perlu dijelaskan gitu, bagaimana posisi tentang dakwaan nanti ketika nanti direkonstruksi, berarti itu nanti merekonstruksi ulang tanpa ada 2 DPO ini. Ini sudah kami sarankan agar benar-benar meyakinkan kepada publik sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyidikan ini. Kami bersaran seperti itu. Baik, Pak Yusuf, yang sudah mengetahui bukti-bukti apa yang dimiliki oleh pihak kepolisian untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka. Yang pertama mungkin Pak, apakah memang bukti-bukti tersebut cukup kuat? Karena kalau kita tahu dari salah satu pandangan dari kuasa hukum keluarga almarhumah saja mengatakan lemah buktinya, bahkan mereka ragu bahwa Peggy ini betul Peggy yang melakukan, bahkan 5 terpidana mengaku tidak mengenal Peggy. Itu yang pertama. Yang kedua juga masalah 2 nama fiktif DPO itu Pak, karena sudah dalam pengadilan yang ingkrah hasil putusan amar pengadilan itu kemudian sudah ada 2 nama itu, apakah tidak sebaiknya kemudian pihak kepolisian kembali membuka ruang, tidak tergesa-gesa menetapkan bahwa ini fiktif, Pak Yusuf? Terkait dengan alat bukti yang diyakini oleh penyidik, kami sebagai pengawas eksternal tentu menghormati penyidik, karena itu kewenangan penyidik. Kami sendiri tidak bisa mengintervensi untuk mengatakan jangan pakai alat bukti itu kan. Kami tentu sebagai pengawas memberikan masukan agar bukti-bukti yang lain dicari lagi lebih kuat, tentu terkait bukti yang didapat dari scientific crime investigation. Itu yang kami dorong agar bukti itu ya terang atau lebih terang daripada cahaya. Yang kedua termasuk bukti yang bisa meyakinkan bahwa 2 DPO yang disebutkan di dalam dakwaan itu, Andi dan Dhani, memang benar-benar diyakinkan fiktif. Nah, tapi kan sebenarnya 2 nama itu tidak bisa dihapus. Nah, nanti kita lihat bagaimana rekonstruksinya, seperti apa. Kalau keyakinan penyidik tetap itu tidak ada, tentu rekonstruksi terhadap proses penyidikan tersangka Peggy ini tidak kesaksian yang akan direkonstruksikan itu tidak menggambarkan perbuatan Peggy, Dhani dan Andi. Nah, inilah yang kami mintakan untuk dimintakan pendapat hukum pidana terkait dengan persoalan ini. Karena rekonstruksi ulang berarti kan tidak ada perbuatan Andi dan Dhani. Kalau diyakini itu fiktif. Ini yang kami dorong. Tapi sekali lagi kami sendiri tentu tetap menghormati kewenangan penyidik. Kami sebagai pengawas tentu mendorong, apalagi sudah ada penegasan dari Pak Presiden, ya transparan saja. Termasuk nanti rekonstruksi setransparan mungkin. Baik. Nah, ini banyak yang akan saya tanyakan pada Pak Ahyar, tapi mungkin kita akan mulai terlebih dahulu dengan rencana rekonstruksi ulang ini. Dan tanpa kehadiran 2 DPO tersebut yang dinilai fiktif, sehingga total ini pelakunya akan ada 9 Pak. Bukan lagi 11 seperti pada awalnya, Pak Ahyar. Secara hukum, apa yang dibunyikan dalam amar putusan yang bisa merubah adalah putusan pengadilan, bukan kepolisian. Baik. Lain halnya nanti ini tidak dapat itu dibuktikan, lain persoalan. Jadi kalau menurut saya tetap saja bahwa 2 ini nggak dihadirkan. Berbeda dengan 2 ini adalah kan fiktif. Ini kata siapa fiktif? Kan kata mungkin yang berdelapan mungkin dapat atau saksi yang lain ya. Itu nanti dia tuangkan di pengadilan dalam kasus Peggy ini. Bisa lah nanti untuk merubah, mengenyampingkan amar yang terdahulu. Kalau dengan kondisi yang saat sekarang, secara hukum saya berpendapat nggak bisa. Dan hal ini sudah kelihatan ini, Putri, apa yang dikemukakan oleh Polda Jawa Barat udah agak sedikit diralat, tanda kutip, oleh Mabes Polri. Kan ada, udah turun yang humas, bintang 2 untuk mengatakan di sana. Kalau ada bukti nanti akan dibuka lagi. Ini sebenarnya kalau menurut saya ini sudah bergeser
posisi dari semula fiktif menjadi dibuka lagi. Kalau dengan fiktif kan seolah tertutup, nggak ada kan? Kalau ini dibuka lagi kalau menurut saya. Kalau terbuka ini kan, nah tambah lagi. Yang perlu kita lihat juga di sini, saya kurang memperhatikan kapankah siaran pers dari Mabes Polri ini mana yang lebih dulu dari perintah dari Presiden untuk tuntaskan, usut tuntas kepada Kapolri. Ini yang kita lihat. Kalau Presiden lebih dulu berarti ini udah merubah karena ada kata orang yang nomor 1 di Indonesia, berubahlah konstruksi dari pihak kepolisian kita. Ini mana yang dulu atau lebih dahulu dari Mabes? Ini mungkin penting juga kita lihat. Berarti kalau Presiden sudah berbicara, tentu kan kita melihat tanda-tanda apa ini? Alam. Apakah akan terjadi juga tanda-tanda yang terjadi dahulu ketika kasus Sambo? Kita nggak tahu juga. Atau memang ini tuntaskan di situ, apa tuntasnya nanti? Misalnya, apakah penyidik yang dahulu misalnya itu, apakah ketika mereka memproses penyidikan dahulu, ada nggak rekonstruksi zaman dahulu, ada nggak pembuktian alat-alat bukti yang secara saintifik ini diterapkan nggak? Visum ada tidak? Sidik jari diperiksa nggak? Barang bukti itu mana? Kalau ada barang buktinya, katakanlah kayu itu. Kayu ini siapa yang pegang? Kan kalau di dalam gambar kita lihat kan ada kayu dipukul. Betul. Siapa yang pegang? Kayunya mana? Siapa yang pegang? Diperiksa nggak sidik jarinya dahulu? Itu bukti. Larinya nanti akan bukti surat. Kalau kondisi yang sekarang saya ngelihat ada nggak bukti surat? Nggak tahulah kalau keterangan ahli nanti mungkin ada. Saintifik kan ahli. Kalau kita bicara sidik jari, bagaimana lagi? Masih ada nggak barang buktinya? Kalau kita bicara visum, ada sperma yang di situ dicari, mana ada lagi kondisi yang kayak sekarang. Udah banyak, tentu tidak utuh lagi. Saya nggak tahu secara ilmu kedokteran masih bisa nggak direkonstruksi lagi menjadi alat bukti yang lama itu bisa kita temukan lagi nggak? Inilah yang menurut saya perlu untuk diungkap sehingga masyarakat itu memang benar-benar yakin. Inilah si pelakunya. Kita kan yang ingin dalam hukum pidana itu kebenaran materialnya siapa? Siapa pelaku dihukum? Kalau bukan dia melakukan jangan dihukum. Itulah kebenaran yang tidak dicari, kebenaran hakiki itu tadi. Benar nggak? Kalau yang secara hukum, yang berdelapan ini sulit mereka. Walaupun dia berkatakan tidak, PK dulu untuk merubah nanti dia mengatakan tidak. Tapi kalau Peggy, ini menarik nih Putri. Betul. 3 orang, kalau nggak salah hari ini diperiksa oleh Polda Jawa Barat. Ini saksi yang meringankan terhadap Peggy tentunya yang diminta oleh pihak pengacaranya kan. Dihadirkan. Dia mengatakan pada tanggal 27 itu Peggy ini ada di Bandung. Nggak tahu kebenarannya mana nanti. Konon menurut pengacaranya, saya juga mengikuti ini ya. Itu nanti katanya akan ada juga bukti berupa surat gaji. Betul. Struktur gaji. Betul. Tentu gaji ini nggak mungkin dibikin belakangan perkiraan saya. Walau nggak tahu lah ya. Tentu kecil kemungkinan. Akan dibuat di belakang gajinya bagaimana? Kapan dulu? Bisa dicek nih. Ini surat ini kira-kira kapan nih dibikin? Teknologi kan bisa ungkap. Ini baru atau memang udah lama? Dibikin 4 tahun, berapa tahun yang lalu? 8 tahun ya? 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu atau sekarang ini kalau keterangan bukti gaji. Orang yang menggaji itu tentu kan ada, pada umumnya kan ada mandor. Mandor itu akan cek siapa yang masuk yang tidak. Nama yang masuk inilah akan keluar digaji nanti kan. Kalau ternyata tanggal 27 itu hari-hari yang jadi kejadian itu dia ada di Bandung. Kira-kira bagaimana ujungnya ini nanti? Ini menurut saya pihak kepolisian kita berharap hati-hati di situ. Kita cepat berlus. Tapi perlu juga cermat. Jangan sampai juga nanti fritsprah. Bebas di pengadilan nanti itu akan jauh lebih ini lagi tuh, lebih nggak bagus lagi, lebih nggak bagus lagi. Kalau yakin lanjutkan, seperti Pak Yusuf katakan ini kita menghormati semua yakin lanjut, tapi betul-betul yakin betul, inilah orangnya. Kalau tidak yakin masih ada step oleh pihak kepolisian SP3. Masih ada langkah itu. Kalau enggak, lanjutkan. Ada yang menghambat juga pihak Peggy tentu pra-peradilan. Kita lihat nanti pra-peradilankah bagaimana prosesnya. Apa pihak polisi nanti akan mengadakan SP3 atau tidak. Kalau enggak berarti kan lanjut ke step sistem peradilan pidana berikutnya akan lakukan penuntutan. Ketika penuntutan ada lagi jalan keluar oleh pihak kejaksaan.
katakanlah setelah dia dikaji di situ SKP 2, surat perintah penghentian penuntutan, bisa lagi kalau memang dia nggak yakin nanti. Ini pihak kejaksaan menurut saya perlu bekerja sama, Putri. Eksekutor dari pidana itu adalah kepolisian. Yang melaksanakan amar putusan yang dahulu tahun 2016 polisi nih. Ini sejauh mana pihak kejaksaan, sejauh mana koordinasi kejaksaan dengan kepolisian. Nah, saya juga mengimbau kalau ini berlanjut nanti tentu pilih pula lah jaksanya, jaksa-jaksa yang handal, yang senior. Jangan nanti ini tentu dia menghadapi pengacara. Ini kan udah ada berapa? 100 berapa? 34 betul, berapa? Yang banyak untuk bisa. Iya, udah mau mendaftarkan diri Peggy, untuk mendukung Peggy kan. Betul. Jadi perlu juga pihak kejaksaan kalau berlanjut nanti merkakatan P21 lanjutkan. Jangan sampai juga orang free sprah nanti. Saya semantan komisioner kejaksaan malu juga kalau sampai nanti ini free sprah. Jangan dipaksakan. Tapi kalau mengelanjut harus kita apapun kita tegakkan hukum. Fiat justitia ruat culum. Walaupun langit akan luntuh, keadilan itu harus kita tegakkan, kan begitu prinsip. Baik, Pak Yusuf, nanti kita lanjutkan karena ada juga dua hal. Ini sebenarnya yang dikeluhkan oleh baik kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina ataupun juga dari kuasa hukum Peggy yang mengatakan pihak kepolisian terlalu tergesa-gesa dalam menetapkan tersangka. Dan yang kedua adalah tidak ada keterbukaan baik itu kepada korban ataupun juga kepada pelaku. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi bersama narasumber lainnya juga, tapi tentunya setelah jeda. Kami sudah kembali. Presiden Jokowi sudah mengatakan transparan, terbuka, tidak perlu yang ada ditutup-tutupi. Kalau Presiden sudah mengatakan itu, seharusnya kemudian pihak kepolisian juga merespon dengan cepat. Karena ini menjadi salah satu hal yang dikeluhkan Pak Yusuf terus terang. Baik itu oleh kuasa hukum keluarga almarhumah ataupun juga kuasa hukum Peggy. Tidak ada transparansi pihak kepolisian kepada mereka. Termasuk bukan hanya publik, tapi juga mereka. Termasuk juga pada saat prarekonstruksi tidak dapatkan informasi. Bahkan sampai kemarin juga belum mendapatkan informasi kapan rekonstruksi akan digelar. Mengenai hal ini Pak Yusuf. Ya tentu kami sudah menyimak apa yang menjadi keluhan baik kuasa hukum korban maupun kuasa hukum tersangka Peggy. Terkait dengan prarekonstruksi sendiri tentu kami sendiri juga tidak tahu, hanya waktu kami di Polda Jabar akan ada rekonstruksi nanti kita buat. Sementara kalau prarekonstruksi ini apakah mendadak pada waktu itu, karena itu setelah kami kembali ya, apakah ini menjadi follow up masukan-masukan yang kami sampaikan. Hanya kan prarekonstruksi itu kan sebenarnya persiapan kan, mencocokkan tempat kejadian perkaranya di mana sesuai dengan dakwaan yang semula pasti kan. Di warung Ibu Ning itu di mana, SMP yang dimaksud itu di mana, rumah Pak RT itu di mana yang dimaksud, tempat-tempat yang disebutkan lah. Nah, itu kan pastinya kan itu dicocokkan dulu. Nah, tentu wujud transparansinya apa yang dikeluhkan oleh para pihak ini ya bisa direspon. Nanti rekonstruksi kalau ada keinginan dari para pihak baik itu korban maupun pihak tersangka, barangkali ya kita mendorong itu bisa direspon oleh penyidik. Hanya tentu kepentingan rekonstruksi yang paling utama kan bagaimana itu bisa lancar sesuai dengan yang diharapkan dalam rekonstruksi itu sendiri. Kami tentu berharap juga bisa hadir di saat rekonstruksi nanti. Namun pengalaman dari kasus-kasus yang mendapat perhatian publik, Kompolnas pasti turun di dalam rekonstruksi seperti terakhir kemarin kasus Subang yang itu terungkap. Nah, kami optimisnya karena tim penyidik yang baru ini yang berhasil mengungkap kasus Subang. Nah, itu jadi kami optimis bahwa ketelitian, kecermatan mereka itu kita optimis karena kinerjanya sudah ada. Hanya tentu kasus Vina ini yang sudah luar biasa disorot dan Pak Presiden sudah memberikan atensi, tentu ini tantangan dan ujian bagi kinerja Polri, terutama penyidik Polda Jabar. Hanya kami memantau, Bareskrim juga memberikan atensi, Kapolri sendiri hampir setiap hari sejak rilis DP itu juga memberikan atensi, berkomunikasi langsung kepada penyidik. Jadi ini wujud betul-betul komitmen bagaimana merespon agar kasus ini benar-benar tuntas. Hanya catatan kami memang pada waktu sebelum 8 tahun lalu memang ada kelemahan-kelemahan terkait misalnya sidik jari itu tidak ada karena kasus sebelumnya dianggap kecelakaan, korban sudah dimakamkan sehingga itu sudah tidak bisa lagi diperoleh gitu.
27 peristiwanya, tanggal 31 laporan polisinya. Betul. Nah, termasuk barang bukti sperma yang ada di tubuh korban itu dari sisi saintifik sudah kelamaan dikubur, masanya itu sudah lewat itu. Masa sehingga sudah DNA-nya sudah pecah gitu, sudah. Itu saya tanya, tertulis keterangan itu saintifik, tidak bisa diperdebatkan ya. Kalau mau memperdebatkan ya ahli apa juga nanti yang bisa memperdebatkan itu. Kami tanya, ini kenapa waktu itu tidak ada tes DNA ke penyidik lama? Karena sudah masa pemakaman dan penggaliannya itu mempengaruhi masa bukti sperma itu bisa dites DNA. Jadi ibaratnya sudah tidak bisa dites secara saintifik, tapi itu yang kami dapatkan keterangan dari penyidik. Baik, tapi setidaknya Kompolnas memang menilai, Pak, bahwa kinerja pihak kepolisian saat ini memang on the track, atau karena memang cepat mungkin, tapi respon cepat ini kemudian memang cepat yang terarah atau cepat tergesa-gesa seperti yang kemudian dikeluhkan oleh salah satu kuasa hukum dari keluarga almarhumah ini? Yang pasti kami menilai sementara ini tidak asal-asalan mereka bekerja. Untuk kasus terutama kan orang kok akhirnya tertangkap juga kan begitu si Peggy. Nah, kami lihat memang ini kan penjelasan penyidik ya yang kami lihat. Kami tentu menggali dan mendalami perjalanan pemantauan Peggy yang dimaksud selama ini memang ada. Ada termasuk memantau rumahnya yang kemarin didatangin itu, dipantau selama ini, tapi memang orang yang dimaksud Peggy itu tidak kembali ke rumah itu. Karena memang penyidik Polresta Cirebon pada saat melakukan penyidikan awal dulu, rumah yang kemarin itu didatangin, dilakukan penggeledahan itu, didatangin oleh penyidik yang tujuannya untuk menyita. Tapi di rumah itu tidak ada orang. Baik. Jadi penyidik ragu-ragu mau menyita, jadi ragu-ragu, tidak ada orang satupun. Setelah itulah petunjuk-petunjuknya semakin gelap, ditambah ada perubahan 5 terdakwa pada waktu itu mengatakan tidak terhadap Peggy. Tidak mengenal Peggy, karena dicabut BAP-nya. Tapi di Polresta itu masih ada BAP-nya itu dicabut. Nah, 8 tahun lalu memang ya petunjuk-petunjuk yang didapat oleh penyidik ini satu sisi tidak yakin. Nah, tapi pada sisi lain ya optimalnya itu kurang. Nah, begitu ini viral ya Polri menjadi masalah kalau dia tidak responsif. Betul. Jadi harus respons, semua sumber daya dikerahkan. Yang kemarin itu diyakini bahwa ini dicari bukti-bukti yang lebih kuat, termasuk jejak digitalnya, apakah itu medsos dan sebagainya, petunjuk-petunjuk terkait dengan apakah ini Peggy yang dimaksud, ada informasi nama Robi dan sebagainya, itu yang dilakukan oleh penyidik. Ya. Keyakinan itulah yang menjadikan yakin bahwa ini. Tentu kami sebagai pengawas menyampaikan bahwa ini ada keraguan-raguan publik. Nah, oleh karena itu penyidik harus memastikan secara terang bahwa ini tidak salah orang. Itu sudah kami sampaikan. Bukti-bukti yang tadi dikatakan harapannya adalah kemudian membuka tabir dari kasus ini. Ada sperma, DNA dan sebagainya. Memang sudah tidak bisa lagi kita ketahui begitu, Pak Ayar. Ini bisa menjadi celah terutama untuk bisa mempersulit kinerja kepolisian hingga saat ini, atau bahkan kemudian bagaimana celah untuk Peggy sendiri? Kalau kepolisian sudah yakin dengan alat bukti apa adanya yang mereka punya, tentu dia nanti akan limpahkan ke kejaksaan. Berkasnya akan diserahkan. Tinggal kejaksaan yakin nggak? Karena kembali lagi ini nanti tentu pihak sana, pihak terdakwa, dia tidak juga akan diam. Ada juga men-challenge dengan bukti-bukti yang ada lagi. Larinya nanti kalau itulah kelemahan nggak ada sidik jari. Kalau ada sidik jari ini orang nggak bisa lagi menghindar. Kalau ada DNA itu nggak bisa lagi orang menghindar. Kalau sekarang saksi, apakah betul-betul dia melihat? Apalagi ini kalau nggak salah kejadian malam ya Pak Yusuf ya. Betul. Malam. 22 kan. Bagaimana orang melihat persis malam, apakah itu si A atau si B? Ini bisa dipersoalkan sebenarnya kan. Lari lagi nanti kalau sampai ke pengadilan. Bagaimana meyakinkan hakim? Mungkin melalui yang lain kali dikonstruksi melalui alat bukti petunjuk. Kalau mengenai masalah bukti yang betul-betul akurat itu
Kalau kayak sekarang kita mendengarnya kan sidik jari sudah tidak ada, kemudian sperma juga nggak ada. Apakah barang bukti di kayu-kayu yang dulu itu masih ada nggak? Siapa yang pegang itu? Kalau memang Peggy yang ini kan bisa kita lihat juga nih, ada memang Peggy yang megang kah? Atau yang bersembilan ini yang megang kayu yang ada itu masih ada nggak alat bukti itu kayu itu? Kemana barang bukti itu namanya kayu yang kalau memang benar ya, kan di gambar kita lihat di TV kan ada di situ, ada nggak? Harusnya kan itu kan diserahkan ke pengadilan, disimpan dulu nanti itu barang bukti, kecuali udah nggak diperlukan lagi, apakah dimusnahkan atau nggak? Ini menurut saya juga kunci juga. Barang bukti yang lama itu coba kita telusuri masih mungkin ada bekas sidik jarinya atau tidak. Alangkah kuatnya buktinya penyidik ini kalau memang ditemukan alat bukti itu nggak bisa lagi orang untuk kayak begitu. Baik. Ada capnya di sini, dicek di situ, dimanapun nggak ada yang sama. Sidik jari nggak ada yang sama di dunia, itulah kehebatan Tuhan. Nggak ada duanya, satu, si A dengan si B pasti berbeda. Itu nggak akan bisa, sejauh hebat apapun pengacara nggak akan sulit untuk membela lagi klien kalau sudah ada nih barang bukti, ini ada dia di situ. Baik, melihat barang bukti yang ada, banyak sekali kemudian yang meragukan bahwa Peggy adalah pelaku sesungguhnya. Dan rencananya juga kuasa hukum Peggy ini kemudian mengajukan pra-peradilan, Pak Ahyar. Nah, kita berandai-andai, andai kemudian jika pra-peradilan ini dikabulkan, begitu Peggy yang menang, bagaimana dampaknya terhadap kasus ini? Tapi nanti Pak Ahyar, kita akan bahas setelah jeda, kami sudah kembali saat lagi. Terkait dengan kasus Vina, Polda Jabar sudah bekerja keras untuk bisa melaksanakan kegiatan penyidikan lanjutan tentang kasus tersebut, dan sempat dirilis oleh Kabitumas Polda Jabar bahwa tersangka salah satu DPO sudah diamankan, dan di dalam penutupnya kalau kan mungkin bisa melihat atau mengingat kembali, di sana Kabitumas Polda Jabar menyampaikan apabila ada informasi, ada alat bukti yang lain yang bisa membuat lebih terang benderang dalam kasus ini, mohon disampaikan. Itu artinya bahwa kita membuka diri apabila memang ada informasi dan alat bukti lain yang bisa diberikan kepada kepolisian sebagai informasi tambahan untuk mengungkap kasus ini. Dan ketika kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1, karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah, oleh karena itu masih didalamin, masih dikerjakan. Apabila memang ada keterangan, informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak pidana ini, tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih. Dan bahkan kita juga sangat berterima kasih karena saat ini juga banyak sekali para pengamat, para ahli hukum, para narasumber yang sudah membahas masalah kasus Vina ini dengan luar biasa. Tentu saja ini menjadi penyemangat bagi Polri bahwa dalam menyidik kasus Vina ini Polri nggak sendiri. Polri didukung oleh banyak pihak, Polri diperhatikan oleh banyak pihak untuk bisa kasus ini bisa menjadi lebih terang benderang lagi. Maka dari itu, kalau memang ada alat bukti, keterangan-keterangan yang lainnya ataupun informasi yang bisa mengungkap lebih terang benderang kasus ini, kami sangat menunggu dan sangat berterima kasih untuk bisa mengurus ini. Itu yang disampaikan oleh pihak kepolisian yang tadi dikatakan juga oleh Pak Ahyar Salmi, ini kemudian belum tertutup, masih membuka ruang. Jika ada kemudian saksi yang ada kemudian barang-barang bukti yang baru yang bisa menguatkan ke arah 2 pelaku DPO lainnya, sehingga kemudian bukan lagi fiktif. Mungkin rasanya ini harus disampaikan juga oleh Polda Jabar untuk kembali membuka ruang, sehingga bukan dari pihak Mabes saja. Mungkin begitu Pak Yusuf, tapi tadi kita kembali dalam perbincangan sebelum jeda atau diskusi yang sudah sempat saya sampaikan, Pak Ahyar, jika memang kita berandai-andai pra-peradilan ada, nah bagaimana kemudian jika yang menang dikabulkan adalah Peggy, apa pengaruhnya, dampaknya terhadap penyelesaian kasus ini? Intinya pra-peradilan itu adalah proses formalitas. Kecuali mengenai masalah alat bukti, inilah yang baru satu kita katakan tanda kutip jurisprudensi dalam kasus Pak Budi Gunawan ya. Dahulu kan ada alat bukti nggak cukup, mereka dijadikan TSK oleh KPK kalau nggak salah, nggak cukup alat bukti, kemudian di situ nggak dilanjutkan kasus.
Baru satu sepengetahuan saya. Nah, apakah di dalam pra-peradilan nanti yang dipersoalkan adalah proses penangkapan, proses penahanan, pemeriksaan tidak sesuai dengan peraturan Kapolri tentang manajemen penyelidikan itu, atau dia akan masuk nanti, misalnya penangkapannya, atau dia akan masuk ke alat bukti. Alat bukti juga dalam peraturan Mahkamah Agung itu dia juga itu adalah formalitas saja dilihat nanti, tidak mendalami kebenarannya benar. Ada nggak dua? Minimal kan harus ada dua alat bukti. Saksinya yang ada nggak saksi, kemudian apakah surat atau ada keterangan ahli atau apalagi yang lain pengakuan yang bersangkutan. Itu yang akan diuji nanti. Kita lihat sejauh mana nanti alasan pra-peradilan yang akan dikemukakan konon akan disampaikan oleh pengacaranya Peggy, dan kita lihat juga bagaimana nanti putusan pengadilan. Kalaupun dihentikan karena tidak cukup alat bukti, bukan berarti ini enggak. Kalau ketemu alat bukti lagi nanti bisa dilanjutkan lagi sepanjang belum kadaluarsa. Liwatnya masa tuntutan menuntut ini adalah 18 tahun yang diatur dalam pasal 78 KUHP kita. Terhadap ancaman pidana seumur hidup atau hukuman mati, liwat untuk menuntutnya dihitung setelah besok hari kejadian itu 18 tahun, Putri. Jadi 18 tahun ini kan baru berapa ya? Baru 8 tahun. 8 tahun, jadi masih ada 10 tahun lagi, masih mungkin. Kalau ada alat bukti yang baru, tetap perkara ini bisa diangkat. Walaupun orangnya sekarang katakan nggak kena karena ada pra-peradilan, ternyata ditemukan bukti lagi, nanti bisa juga diajukan di situ. Baik, sebelum kadaluarsa. Sebelum kadaluarsa. Masalah ada bukti baru tadi juga dikatakan oleh Pak Sandi, ini masih terbuka kok. Hal-hal ini kemudian bagaimana sebenarnya Pak Yusuf? Jadi di pihak Polda Jabar mengatakan sudah fiktif, tapi kemudian Mabes Polri mengatakan seperti itu. Ya kami sendiri kan tanggal 28 Mei itu memang bersaran seperti itu. Cukup lama kami mendalami. Pernyataan dari pihak Polda sendiri memang sudah merespon ya nama itu tidak akan dihapus. Itu sudah ada. Karena kami menggali dan mendalami, bahkan saya sampaikan pengandaian upaya-upaya hukum yang akan dilakukan yang itu bisa berdampak pada alat bukti. Tentu tidak bisa saya sampaikan karena nanti ini bisa melemahkan penyidikan. Posisi kami sendiri kan harus memperkuat proses penyidikan itu. Saya sampaikan itu. Apabila ada upaya hukum begini, ini punya dampak. Oleh karena itu harus digali lagi, dicari petunjuk untuk menjelaskan identitas siapa Andi, siapa Dani, atau ada orang lain lagi yang bukan Dani atau Andi yang disebutkan oleh para terpidana dalam kesaksiannya itu. Sesungguhnya bukan Dani, tapi memang ada pelaku lain. Nah, itu kita gali. Tentu juga didukung oleh scientific crime investigation dengan menyisir kembali barang bukti yang masih ada yang karena perintah pengadilan itu harus dikembalikan ke Polri, itu kita sarankan. Nah, termasuk yang paling utama itu tentu mungkin logika hukumnya sudah pasti bagaimana ketika nama itu dihilangkan, tidak ada dakwaan itu sudah menyebut, tentu ketika direkonstruksi perbuatan yang sebelumnya itu ada 11 orang. Menjadi 9 orang. Betul. Perbuatan pidana yang 2 orang yang dituduhkan kepada 2 orang lagi itu menjadi tidak ada. Itu nanti akan kelihatan di rekonstruksi. Maka tolong itu dikaji. Untuk itulah kami bersaran minta pendapat ahli, terutama pendapat ahli hukum pidana. Baik. Nah, ini juga sudah mendapatkan sorotan dari masyarakat, termasuk ketika kemudian Presiden Jokowi mengatakan jangan ditutup-tutupi. Ini kemudian seakan meyakinkan pendapat masyarakat. Wah, jadi selama ini ada yang tutup-tutupi nih. Mungkin pada faktor orang kuat juga yang terlibat dalam kasus ini. Ini yang menjadi keyakinan dari masyarakat, Pak Yusuf. Sejauh ini kami belum mendapatkan satu petunjuk untuk apakah ada orang kuat di sana. Kami kan hanya meminta bagaimana penanganan yang lalu. Siapa saja yang sudah di BAP itu kami rinci. Mengapa Linda tidak di BAP? Alasannya pada waktu itu tidak tersebutkan para terpidana ini. Nah sekarang tapi kan sudah diperiksa, itu kita tanya juga. Siapa-siapa yang dijelaskan di dalam peristiwa itu yang belum di BAP itu kita sarankan kembali. Termasuk kami bersaran untuk dilakukan pemeriksaan lie detector untuk menguji. Walaupun tingkat akurasinya masih saja diragukan, tapi kan untuk menguji. Baik. Siapa saja yang rasanya perlu digunakan lie detector ini? Peggy atau juga para terpidana lainnya, Pak Yusuf? Kami memprioritaskan ada pada saksi 7 terpidana. Karena sebelumnya dalam peristiwa yang sudah dibuktikan oleh vonis pengadilan itu ada obstruction of justice.
terkait dengan alibi itu. Oke. Alibi kan kami menganalisis apa yang membuat hakim itu yakin bahwa ini 8 terpidana ini bersalah. Alibi terdakwa pada waktu itu dipatahkan. Itu bermula dari rekonstruksi sudah mulai kelihatan, terungkap lebih jelasnya di dalam fakta persidangan. Nah, ini kan sangat penting untuk diuji tingkat kejujuran dan kebohongannya dalam melihat, mendengar, dan mengalami. Baik, yang memenuhi nilai-nilai obstruction of justice ataupun juga penghalangan terhadap penyidikan adalah Pak Yusuf? Kami tidak bisa menyebutkan karena nanti itu terkait dengan saksi, tidak bisa kita sebutkan saksinya di sini. Baik. Penggunaan lie detector menjadi salah satu saran yang disampaikan oleh pihak Kompolnas. Bagaimana menilainya Pak Ahyar? Bagus. Sebanyak mungkin bukti-bukti yang menggunakan teknologi yang canggih kita pakai di dalam pembuktian itu lebih bagus. Satu lagi, di zaman itu CCTV ini mungkin belum seperti saat sekarang. Pernah juga di forum ini saya kemukakan, kalau sekiranya memungkinkan dan itu ada keadaan satelit, bisa nggak satelit negara lain atau satelit kita yang melihat kejadian di saat itu bisa kita buka, ini nggak akan kemana-mana lagi mereka nanti. Tampak, konon katanya satelit itu orang jalannya juga kelihatan siapa tuh, dilihat begitu kecanggihan. Nah coba pihak kepolisian juga, siapa yang punya satelit yang canggih itu, coba kita memohon untuk minta dibuka, khususnya di Indonesia, di koordinat berapa, di titik berapa, di saat itu tanggal berapa, jam berapa. Kejadiannya di situ akan kesorot nanti. Itu kan juga teknologi yang canggih, scientific investigasi kita juga. Ada nggak? Kalau ada, tempuh itu. Kalau dekat begituan nanti udah nggak akan berkutik lagi. Nah, kamu lihat, ini siapa nih? Ini siapa? Nggak akan lagi kan? Kalau nggak ada kayak begitu bisa. Kalaupun ada bisa dikatakan nggak ada, yang nggak ada bisa dikatakan ada. Tapi kalau udah saintifik itu berkata, apalagi CCTV, satelit zaman itu, udah agak susah, atau sidik jari, itu udah. Kalau light detector ini kan mungkin masih dipertanyakan, diperdebatkan orang juga, sejauh mana. Dulu kan dipakai juga di kasus Sambo dipakai juga. Itu bagus menurut saya, sebanyak mungkin lah kita menorong pihak kepolisian ini di Bali juga ya. Kita mendorong pihak kejaksaan, kepolisian, proseslah orang yang diduga melakukan tindak pidana dan hukumlah oleh pengadilan orang yang melakukan. Jangan diproses orang yang mungkin tidak pantas diduga untuk itu dan jangan dihukum orang yang nggak bersalah. Iya, itu Pak. Aja harapan kita dalam hukum pidana itu. Ada satu hal lagi yang menarik karena tadi Pak Yusuf sudah menyinggung masalah Linda. Linda kok dulu nggak di BAP? Linda merupakan teman ataupun juga teman nongkrong dari baik itu Eki ataupun juga Vina begitu. Nah kalau kita lihat Pak Ahyar belakangan ini ada nama-nama baru yang pada saat dulu kejadian 2016 tidak diperiksa, tidak di BAP, tidak dihadirkan ke persidangan. Tapi kemudian saat ini muncul ada Linda. Kemudian juga ada Aep. Kemudian juga ada Dedek yang dulu tidak diketemukan, tahu-tahu sekarang kemudian bisa bersuara. Bagaimana Pak Ahyar melihatnya? Nah ini tadi yang Pak Yusuf katakan, apakah ini tergesa-gesa dahulu itu? Nggak komprehensif. Ini kan perlu ada di audit lagi oleh pihak kepolisian, saya kira akan auditnya. Ada nggak kesalahan prosedur? Ada nggak SOP itu di dalam perkap yang zaman itu berlaku, dilakukan atau tidak? Kalau nggak dilakukan kenapa? Ini kan perlu juga dicari. Nah, itulah gunanya sekarang, bolong-bolong yang dahulu itu tolong ditutupi dengan saat sekarang ini. Kalau ibarat puzzle itu tolong dirangkai. Yang dahulu nggak tampak, ini gambarnya gambar apa nih sebenarnya sih? Tapi kalau dari dahulu dirangkap dengan kayak begituan, mungkin persoalan tidak serumit kayak sekarang ini. Alat buktinya masih baru, nggak mungkin tidak ada itu. Sidik jari, CCTV atau apa yang lain itu kan darah, bercak darah, spermanya kan ada, jauh lebih gampang kita membuktikan ketimbang saat sekarang ini. Sekarang ini jauh lebih sulit dan makin complicated. Betul. Karena pendapat yang ada di masyarakat udah berkembang macam-macam kan. Oh jangan-jangan. Nah makanya karena untuk itulah Presiden tegakkan hukum apa adanya. Seharusnya pihak kepolisian, Kapolri harus laksanakan itu. Karena itu adalah Presiden, orang yang nomor 1 di Indonesia. Untuk penegakan hukum kita harus dilakukan apa ada. Kalau memang salah hukum, proses. Kalau enggak, jangan. Jangan malu kita SP3 misalnya. Free separah pengadilan nanti, jangan. Kalau memang tidak terbukti, jangan dipaksakan. Mungkin belum ketemu, kita cari lagi nanti yang lain. Enggak mungkin.
Karena meninggalnya ada, kalau memang meninggalnya ini janggal, tidak yang alamiah, ini pasti ada orang yang melakukan kan? Oke. Ada nggak benar? Itu dicari pasti itu ada jejak-jejaknya. Tinggal bagaimana kita lebih bersabar. Tentu juga masyarakat demikian, jangan terlalu juga kita memaksakan cepat-cepat, nanti nggak terungkap apa adanya. Baik, ya terakhir mungkin penutup dari Pak Yusuf, silakan Pak. Ya ini kasus yang belum tuntas, tapi sorotan masyarakat sudah sangat luar biasa. Di medsos itu kan sudah banyak beragam versi tentang kebenaran peristiwa ini seperti apa. Ini tantangan pada Polri. Tentu kita awasi, hanya kita tetap memberikan kepercayaan kepada penyidik dengan catatan bekerja secara profesional dan transparan seperti yang diharapkan Pak Presiden. Itu yang kita dorong. Baik, Pak Yusuf, terima kasih sudah hadir memberikan pandangannya. Pak Ahyar juga. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Polda Jawa Barat menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan sepasang kekasih Vina dan Eki yang berlangsung di 6 lokasi di Cirebon, Jawa Barat pada Rabu malam. Lokasi prarekonstruksi pertama di warung nasi di Jalan Saladara. Lokasi kedua di tempat cucian motor dan mobil di Jalan Saladara, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kemudian beralih di lokasi ketiga yaitu tempat nongkrong para tersangka. Lokasi keempat merupakan TKP pembunuhan Vina dan Eki. Lokasi kelima, warung di sekitar lokasi pembunuhan. Selanjutnya yang terakhir di flyover Talun, tempat jenazah Vina dan Eki dibuang oleh para pelaku. Dalam prarekonstruksi, penyidik menanyai saksi secara tertutup di dalam mobil milik Polda Jawa Barat. Petugas juga menandai TKP tempat ditemukannya jenazah Vina dan Eki. Pihak keluarga dan kuasa hukum Peggy Setiawan datang ke lokasi prarekonstruksi. Namun mereka mengaku kecewa karena polisi tidak memberitahu proses prarekonstruksi tersebut. Ya, jadi kami ini sebenarnya tidak dikabari ya mengenai rekonstruksi ini. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari. Kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Nah, kami khawatir ya, karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Sementara itu, Ibu Peggy Setiawan kembali menyatakan anaknya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mama, saya difitnah sama orang-orang, katanya. Ya udah Mama, saya terima dengan ikhlas. Biarlah, Allah itu maha tahu, maha adil. Dia tidak tidur, Ma. Peggy barangkali sudah jalannya begini, itu aja lah. Saya nggak bisa ngomong. Bu, dengan adanya rekonstruksi ini kecewa nggak Bu dari pihak? Sangat kecewa. Kenapa Bu? Kenapa kecewanya? Kenapa Bu? Sebelumnya polisi menangkap Peggy Setiawan pada 21 Mei lalu di Bandung, Jawa Barat setelah buron selama 8 tahun. Usai menangkap Peggy, polisi justru menyatakan terduga pelaku kasus pembunuhan Vina yang masih buron hanya tersisa 1 orang, yakni Peggy Setiawan alias Peron. Sementara 2 DPO lainnya, Andi dan Dani, disebut polisi fiktif. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki ini kemudian memunculkan nama dari saksi-saksi baru yang memberikan keterangan. Tapi sebelum melihat siapa kemudian nama-nama saksi baru tersebut, kami ajak Anda menuju ke Polda Jawa Barat bergabung bersama rekan kami Kurnia Amal yang saat ini juga di sana tengah berlangsung pemeriksaan 3 orang saksi informasinya. Kurnia Amal, silakan.
Ya, selamat malam Ratih dan juga pemirsa TV One. Betul, 3 orang saksi dari Peggy Setiawan ini hadir di Polda Jawa Barat sekitar pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Artinya sudah lebih dari 3,5 jam proses pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh pengacara Peggy Setiawan ini masih berlangsung di Direskrimum Polda Jawa Barat. Adapun 3 saksi tersebut ini merupakan rekan dari Peggy Setiawan. Ketiga saksi tersebut merupakan kuli bangunan di mana rekan kerja Peggy Setiawan ketika berada di Bandung, di mana 3 saksi ini menurut pengakuannya, jika kita lihat 3 saksi ini menyebutkan dan juga meyakini bahwasannya Peggy ini tidak berada di Cirebon ketika pembunuhan dari Vina dan juga kekasihnya yang lalu pada tahun 2016 yang lalu di Cirebon. Adapun tadi sekitar pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, ini 3 saksi didampingi oleh kuasa hukum dan juga tadi terpantau ada ibu dari Peggy, yakni Ibu Kartini, dan juga untuk 3 saksi tersebut yakni adalah Suharsono alias Bondol, kemudian Ibnu dan juga Suparman yang merupakan paman dari Peggy Setiawan. Dan dapat kami informasikan memang tadi sekitar pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, Ibu Peggy ini sempat mengunjungi tahanan sementara di Polda Jawa Barat, namun karena memang untuk jam besuk atau waktu kunjung dari tahanan sementara di Polda Jawa Barat ini pada hari Selasa dan juga hari Kamis, sehingga Ibu Peggy ini belum dapat menemui anaknya. Tadi juga terpantau sekitar pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, ayah dari Peggy, Rudi, ini juga datang ke tahanan titipan di Polda Jawa Barat untuk mengunjungi anaknya, namun tidak dapat mengunjungi karena waktu besuk yang memang dijadwalkan ini pada setiap hari Selasa dan juga hari Kamis. Dan tadi ayah Peggy sendiri ini bersama dengan kuasa hukumnya membawa bukti yang nantinya dapat membantu Peggy Setiawan dalam memproses kasus tindak pidana pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon pada tahun 2016 yang lalu. Saat ini proses pemeriksaan ini masih terus dilakukan secara tertutup. Memang tadi yang dapat masuk ke dalam ini hanya kuasa hukum dan juga pihak-pihak penyidik yang berkepentingan, di mana tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan setiap saksi ini didampingi oleh 2 pengacara. Jadi total ada 6 pengacara yang mendampingi 3 saksi yang dihadirkan untuk meringankan Peggy Setiawan dalam kasus tindak pidana pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 yang lalu di Cirebon. Adapun dapat kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwasannya upaya hukum juga terus dilakukan oleh tim kuasa hukum. Tercatat memang sekitar ada 64 kuasa hukum yang membantu proses hukum dari kasus ini, dan juga kemarin telah diberikan surat kuasa kepada Polda Jawa Barat terkait penambahan nama kuasa hukum, serta juga telah diberikan surat penangguhan penahanan kepada Polda dan saat ini masih diproses. Untuk saudara demikian, nanti kami akan terus mengupdate informasi terkait pemeriksaan 3 saksi dari kasus pembunuhan Vina di Jawa Barat. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Kurnia Amal mengabarkan dari Polda Jawa Barat. Pemirsa, kabut tebal masih menyelimuti kasus kematian Vina dan Eki di kota Cirebon, Jawa Barat. Usai penangkapan dari Peggy Setiawan atau Perong yang merupakan otak sekaligus dalang pembunuhan di kota Bandung, Jawa Barat, kasus ini tidak cukup berhenti sampai di situ saja pemirsa. Bahkan semakin menggelinding bagaikan bola salju. Kemunculan saksi-saksi baru yang namanya disebut-sebut selama ini seperti Linda dan juga Aep pun menjadi teka-teki baru pada kasus Vina ini. Dan ini kami hadirkan informasinya untuk Anda. Siapa saja saksi-saksi baru yang kemudian bermunculan di permukaan memberikan keterangan dari kasus meninggalnya ataupun kasus pembunuhan Vina dan juga Eki 8 tahun silam. Ada nama Linda, kemudian Aep, dan yang terbaru adalah Mel. Dan belakangan pemirsa,
Sosok laki-laki misterius dengan nama samaran Mel-Mel yang terbaru ramai dibicarakan sebagai saksi mata yang melihat kronologis kematian Vina dan juga Eki. Siapakah mereka ini? Saksi-saksi yang kemudian memberikan keterangan untuk bisa terbukanya atau terungkapnya kotak Pandora dari pembunuhan Vina dan juga Eki. Kita mulai dari nama yang pertama. Ada nama Andi Malinda Putri Utami atau Linda. Seorang ibu rumah tangga berusia 26 tahun, asal Cirebon ini disebut-sebut sebagai sahabat dari Vina. Kemunculannya sehari setelah penangkapan Peggy di Kota Bandung, Jawa Barat. Didampingi oleh kuasa hukumnya, Linda mendatangi Mapolres Kota Cirebon untuk dimintai keterangan terkait dengan kedekatannya dengan almarhum Vina pada saat peristiwa terjadi. Nah, di Mapolresta Cirebon, Linda ini mendapatkan 30 pertanyaan dari pihak penyidik. Di antaranya soal kedekatan dirinya dengan Vina yang selama ini dibicarakan. Namun menurut pengakuan dari Linda, ini membantah soal hubungan dekatnya dengan almarhum Vina. 6 bulan terakhir bahkan sebelum kejadian, Linda mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan Vina, apalagi dikatakan sempat sebagai teman curhat Vina. Ia pun menyangkal mengenai hal ini dan pada tanggal 27 Agustus 2016 Linda mengaku sedang berada di rumahnya. Ia mengaku tidak mengenali sosok Peggy Setiawan yang dikatakan sebagai otak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam. Lalu nama berikutnya yang juga muncul ke permukaan selain Linda ada sosok bernama Aep yang menyampaikan kesaksiannya terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Aep ini merupakan saksi kunci yang disebutkan dalam berita acara pemeriksaan. Berusia 30 tahun, tinggal di Cikarang, Jawa Barat dan juga berprofesi sebagai seorang montir pemirsa. Aep ini mengaku mengetahui kejadian yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Dan dalam keterangannya baru-baru ini, Aep mengaku pada malam itu ia melihat ada 8 orang di TKP. Namun Aep hanya mengenali wajahnya saja. Aep mengaku tidak mengenal nama dari 8 orang tersebut. Aep juga mengaku adanya aksi pengejaran terhadap pengendara motor lain yang tengah melintas mengenakan pakaian bertuliskan kelompok motor XTZ. Dan setelah itu terjadi pengejaran hingga adanya pelemparan batu terhadap pengendara motor tersebut yang belakangan diketahui keduanya adalah Vina dan Eki yang menjadi korban. Aep ini juga sering menjumpai ke-8 orang yang dikenalnya terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki karena ke-8 orang tersebut kerap berkumpul di tempat Aep bekerja sebagai montir bengkel pada saat itu pemirsa. Nah, selain Linda dan juga Aep, ini ada juga nama lain. Entah bagaimana ceritanya, sosok Mel-Mel yang juga merupakan nama samaran ini tiba-tiba saja muncul dan secara terang-terangan mengaku mengetahui kronologis kejadian pembunuhan Vina dan Eki, mulai dari penganiayaan hingga mayat korban dibuang. Ini kemudian yang juga menjadi menarik dan tentunya menjadi perhatian di tengah publik. Nama-nama baru, kesaksian ataupun keterangan-keterangan baru ini muncul di permukaan. Dan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini masih belum menemukan titik terang pemirsa. Siapa sebenarnya dalang utama di balik peristiwa ini? Mel-Mel, orang yang mengaku melihat peristiwa penganiayaan dan pembunuhan Vina dan Eki akhirnya muncul ke permukaan. Dan kemudian pada malam kejadian ia mengaku pergi bersama dengan Eki, Vina dan juga Linda. Menurutnya, Eki sempat bercerita memiliki masalah dengan seseorang yang bernama Egi. Dan berikut kami hadirkan cuplikannya untuk Anda. Kenal dengan Eki, malam itu Anda bersama Eki, sang korban. Ya. Dan juga Vina berarti? Iya Bu, iya. Bisa diceritakan lengkapnya seperti apa? Jadi tuh sorenya, sebelum kejadian sorenya si Eki nelpon. Si Eki ngomong, Kang, ada acara nggak malam ini? Saya bilang nggak ada. Kenapa dek? Nanti malam kita jalan, dia bilang begitu kan. Saya lagi ada masalah sama Egi, tapi saya nggak berpikir jauh. Maksudnya saya nggak berpikir jauh itu
saya nggak berpikir kalau bakal terjadi pembunuhan itu, saya nggak berpikir situ, paling masalah anak-anak lah, saya bilang begitu kan dalam hati. Ya nggak ada, ya sudah Kang, nanti malam kita janjian tempat biasa di taman ya. Jadi habis itu sudah jam 8 malam saya yang nelpon Eki, Dek jadi apa enggak, kalau misalnya enggak jadi ya Kang mau lanjut lagi nih kerja. Bilangnya si Eki, jadi Bang, setelah ini kita jemput Pina dulu. Ya itu jemput Pina. Tapi saya sambil bercanda sama Eki, kalau jemput Pina ya bawa temennya lah Dek, si Linda maksud saya gitu kan Bu. Linda, akhirnya kami jemput tuh si Linda. Iya betul. Kan sambil bercanda saya ngomong sama si Ade Eki, masa iya kamu jalan sama Pina Akang sendiri jadi obat nyamuk. Saat itu obrolan saya begitu. Nah habis itu dijemput, ketemu sudah kami di titik itu. Awalnya masih bicara-bicara aja, belum ada bicara yang masalah si Eki ini bermasalah sama Eki, nggak tahu cerita masalahnya. Maksudnya pas sore itu aja dia ngomong. Akhirnya kami jalan-jalan kami mampir nih di warung. Saya bilang beli minum dulu lah Dek, saya bilang begitu kan. Akhirnya kami mampir nih di warung, beli minum. Habis beli minum, pas kami beli minum itu si Pina ini rencananya mau ikut saya, karena gimana geragatnya Pina itu kayak gimana ya, kayak gelisah gitu lah Bu. Kenapa? Sempat cerita nggak gelisah? Kenapa? Nggak sempat cerita. Nggak lama beberapa menit kemudian lewatlah 3 motor teriakin si Eki. Itu siapa? Anda kenal nggak? Nggak kenal Bu, cuma si Eki ini ngomong, Kang itu nah temannya si Egi. Saya ini belum tahu Egi itu yang mana. Sudah saya bilang nggak apa-apa Dek, kita lanjut aja jalan, saya bilang begitu. Mel mengaku melihat sekawanan orang yang melakukan penganiayaan pada Vina dan Eki, memindahkan 2 remaja yang sudah tidak berdaya tersebut ke atas jembatan Talun Cirebon, tempat TKP, dan berikut cuplikannya untuk Anda. Dari TKP tempat kosong itu selanjutnya kemana? Begitu sudah selesai, mereka mau keluar tuh saya langsung lari. Mereka mau keluar dari lahan kosong, Anda lari kemudian? Nah saya lari, keluar sudah yang pertama itu, yang keluar tuh berapa motor aja ya Bu. Pinanya sama Eki ini belum dibawa nih. Mungkin yang ngecek atau apa saya nggak tahu, dia pergi keluar. Baru si Eki sama Pina ini dibawa juga. Bagaimana cara membawanya? Saat itu digonjeng 3 Bu. Jadi Pina ditaruh di tengah sambil ditutup mukanya itu sama jaket. Itu kondisinya udah nggak sadar? Bergerak atau tidak? Udah nggak ada pergerakan sudah. Oke. Kemudian? Nah, saya langsung ambil motor juga. Saya ngikutin dari depan, tapi jaraknya saya sama mereka itu agak lumayan jauh lah Bu. Yang artinya saya ngelihatkan pertama itu dia tuh di bawah jembatan. Nah, sempat di bawah jembatan, habis bawah jembatan entah kenapa langsung dibawa naik ke atas. Nah di atas itu sudah baru terakhir dibuang si Eki sama Pina. Dari sekawanan orang yang melakukan penganiayaan pada Vina dan Eki, Mel mengaku mengenali wajah dari pelaku, termasuk terpidana yang sedang menjalani masa tahanannya, pemirsa. Dan kami juga akan hadirkan cuplikan keterangannya untuk Anda. Di situ ada lampu jalan dan penerangan. Ada Bu. Artinya Anda bisa melihat wajah pelaku malam itu? Bisa Bu. Ada di antara wajah pelaku itu yang di penjara saat ini 8 orang? Ada Bu. Termasuk Saka Tatal? Saka Tatal ada. Anda mengenali, Anda bisa mempertanggungjawabkan pernyataan Anda ini, Mas? Saya bisa saya mempertanggungjawabkan Bu. Saka Tatal, terus yang saya tahu itu si Ucok. Entah siapa namanya, panggilannya di geng motor saya kan tidak tahu, karena saya kan pribadinya cuma kenal Eki aja. Sampai akhirnya apa yang terjadi ketika sudah ditaruh di jalan itu? Setelah ditaruh si Eki sama si Pina di jalan itu, mereka ini langsung pergi Bu, tapi nggak semuanya pergi. Kayak seperti udah kayak gimana saya?
kayak sudah dibagi-bagi lah tugasnya mereka ini harus kemana-mana gitu kan. Nah, akhirnya mereka pergi sepi, saya datangin menghampiri pertama saya hampir itu si Eki. Saya pikir kan Eki ini ada pergerakan atau ibaratnya masih apakah Eki ini masih bernapas apa enggak. Kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tentu masih akan terus bergulir pemirsa, dan kita tentu masih akan terus ikuti bagaimana penanganan yang kemudian dilakukan atas kasus ini. Namun usai jeda, Apa Kabar Indonesia Malam akan mengajak Anda untuk melihat informasi dari sumur minyak ilegal di Dusun Paya Laut pemirsa, Desa Alue Canang, Kecamatan Birembayan, Aceh Timur, Aceh yang meledak pada Kamis malam. Sesaat lagi informasinya. Sumur minyak ilegal di Dusun Paya Laut di Desa Alue Canang, Kecamatan Birembayan, Aceh Timur, Aceh meledak pada Kamis malam. Ledakan sumur minyak tersebut menimbulkan kebakaran hebat di sekitar lokasi. Petugas pemadam kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD di Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa ini dikerahkan untuk bisa memadamkan kobaran api. Upaya pemadaman api sempat mengalami kendala karena titik api yang besar pada sumur minyak. Kobaran api terlihat menyala mencapai 10 hingga 20 meter. Diduga sumur minyak tersebut meledak akibat kerusakan pada mesin pompa penyedot minyak sehingga api menyambar sumur minyak. Diduga sumur minyak ilegal tersebut milik seorang warga Gampong Alue Canang, Birembayan, Aceh Timur. Diduga akibat tidak kuat menanjak, sebuah truk pengangkut pasir ini pemirsa mengalami kecelakaan dan menabrak dua mobil di Jalan Raya Legok, Pagedangan, Tangerang, Banten pada Jumat siang. Akibat tabrakan, dua mobil jenis minibus ringsek pada bagian kiri mobil. Salah seorang penumpang mobil mengaku panik hingga nekat melompat keluar dari kendaraannya untuk menyelamatkan diri. Meski tidak ada korban jiwa, namun kecelakaan ini mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Legok menuju Pagedangan mengalami kemacetan panjang. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan Unit Laka Lantas Polsek Pagedangan. Beredar video perkelahian antar siswi sekolah menengah pertama SMP di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat sejumlah siswi SMP yang masih mengenakan seragam sekolah melakukan perbuatan tidak terpuji. Mereka berkelahi di sebuah lahan kosong, sementara siswi lainnya menyaksikan perkelahian tersebut. Atas kasus tersebut, kepolisian langsung melakukan penanganan dan juga memediasi antar siswi yang terlibat agar kasus serupa tidak kembali terulang. Meski telah dimediasi, namun orang tua salah satu siswi yang mengalami penganiayaan telah melapor ke unit PPA Polrestabes Makassar. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya peristiwa ini terjadi pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Kasat Reskrim Polres Makassar, ada AKBP Devi Sujana. Selamat malam Pak Kasat Reskrim. Ya, selamat malam Mbak. Ya, Pak Devi, video ini viral. Apakah sudah diketahui apa sebenarnya pemicunya perkelahian antar siswi di sekolah ini? Terima kasih Mbak, selamat malam. Betul, kita dari kepolisian sudah mengetahui tentang video ini sejak hari Selasa. Jadi kejadiannya hari Selasa sore setelah para siswi ini diantaranya yaitu korban dan juga para pelaku pulang sekolah. Adapun latar belakangnya dari kejadian ini bahwa korban dan temannya itu malam Senin sebelumnya melakukan live di Instagram. Kemudian ada beberapa temannya yang merasa tersinggung. Nah kemudian
besoknya mereka janji di suatu tempat untuk melakukan klarifikasi. Nah, ternyata terjadi pemukulan yang dilakukan oleh yang merasa terlibat tersebut, yang berasal dari 2 sekolah yang berbeda. Semuanya 8 orang pelaku, 1 diantaranya sudah lulus, baru lulus SMP, akan tetapi itu juga merupakan alumni dari sekolah tersebut. Nah, 7 orang yang masih SMP ini masih di bawah umur, ada yang 14 tahun, ada juga yang 15 tahun. Nah, ketika kejadian ini viral, dari Polsek juga sudah menangani, sudah mengupayakan mediasi, akan tetapi tidak terjadi kesepakatan, kemudian dilakukan laporan ke unit PPA. Nah, kemudian kami dari unit PPA, dari Satreskrim sudah melakukan penyelidikan, dan tadi siang sudah kita lakukan gelar perkara. Nah, kita menetapkan 8 tersangka pelaku penganiayaan pengeroyokan tersebut. Saat ini sudah 1 tersangka masih dalam tahap penyidikan. Nah, untuk kedepannya selain kami melakukan komunikasi juga dengan pihak sekolah untuk mencegah kejadian ini terulang, karena saat ini untuk korban juga dan juga para pelaku masih melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Jadi mereka masih masuk sekolah dengan harapan nanti tidak terjadi lagi, terulang lagi kejadian yang serupa di sekolah tersebut. Itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih AKBP Devi Sujana, Kasat Reskrim Polres Makassar sudah bergabung malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Pak. Dan informasi pemirsa tersebut mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Betul sekali, Ken. Dan setelah jeda, pemirsa, Anda jangan lewatkan one-on-one perbincangan rekan kami di Sanoveni dengan Kapolda Jabar yang bertugas pada tahun 2016 pada saat terkait dengan kasus penganiayaan dan pembunuhan Vina dan Eki tentunya. Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlyan. Saya Putri Viola pamit. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Sebelum beraktivitas, jangan lupa persiapkan seluruh peralatan yang perlu dibawa. Salah satunya air mineral untuk memenuhi kecukupan cairan tubuh untuk dapat menjaga produktivitas kita. Di setiap perjalanan ke kantor, aku nggak pernah lupa air mineral di dalam tas aku. Dengan kemasan terproteksi seperti ini, aku nggak usah khawatir karena ini higienis dan bebas dari pemalsuan. Le Mineral dilengkapi dengan 3 proteksi berlapis, segel di kemasan tutupnya, ring pengaman, dan botol yang keras sebelum dibuka. Le Mineral rasanya lebih segar karena mengandung mineral esensial, jadi jangan lupa minum Le Mineral setiap hari. Rasanya nggak bikin enak. Baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam didukung oleh Le Mineral,